Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 23, TS Circa 22. Selamat mendengarkan semuanya. Kepalan tangan Anil mendarat keras di pahanya sendiri, darah dalam tubuhnya mendidih, dadanya kembang-kembis mendengar perlakuan Dinata pada darah dagingnya sendiri. Dan yang sadar dengan sifatnya sedikit kejam, namun ternyata Dinata jauh lebih kejam. Bahkan tak punya hati memperlakukan darah dagingnya begitu keji. Bahkan binatang pun menyayangi anaknya. Lantas kenapa Dinata tidak? Tidak punya hati kah dia? Tapi dengan kedua putri lainnya ia sayang. Kenapa membeda-bedakan dengan Alicia? Toh Alicia ada karena Dinata sendiri yang membuatnya. Lain halnya dengan Rahmat. Bulir bening mengalir di pipi tembamnya. Dokter yang terkenal sering gonta-ganti pacar itu mengeluarkan air matanya untuk sebuah kisah pilu tentang Alicia kecil. Apa bayaran memberikan apapun untuk donor ginjal Maura tak berlaku pada Nona Alicia? Tanya Rahmat tepat sasaran. Ya, Ali membenarkan. Saya tak tahu apa alasannya, namun mungkin karena Nyonya Alicia yang tak tahu apa-apa dan mereka manfaatkan kepolosannya dan kebaikan Nyonya muda. Lanjut Ali. Daniel mendengus kesal. Memanfaatkan kebodohannya lebih tepatnya. Selanya, Daniel mengangkat tinju ke arah wajah pucat Alicia, seolah ingin memukul karena kesal dan gemas dengan ketidaktahuan apa-apa isi kecilnya itu, dan berakhir dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Lenguhan kecil terdengar dari bibir pucat Alicia. Perlahan, bola bulat penetra coklat itu terbuka, dan langsung disambut dengan kepalan tangan Daniel yang masih menggantung di depan wajahnya. Kembali, Alicia memejamkan mata dengan dahi mengerut takut. Daniel segera menarik tangannya, dan kelimpungan sendiri salah tingkah. Syukurlah Nona Ali sudah siuman, sambut Rahmat setelah menghapus air matanya, dan berhasil membuat Alicia kembali membuka matanya kembali. Daniel mengetatkan rahangnya mendengar ucapan Rahmat begitu sok manis pada Alicia. Alicia melirikan netranya pada Rahmat. Alicia memicikan matanya, karena tak mengenal sosok lelaki dengan celana tidur panjangnya, kaos oblong hitam yang dibalut jas kedokteran, juga rambut blonde yang acak-acakan. Namun lelaki itu tak terlihat tampan. Aku di mana? Gumam Alicia dalam hati. Kemudian, netra coklatnya memutar ke segala sisi ruangan, berusaha mengenali di mana ia berada sekarang. Bola mata Alicia membulat sempurna seperti yang detik selanjutnya. Alicia menundukkan dirinya dan hendak turun dari ranjang, karena takut dengan si empu ranjang. Tetap di tempatmu, Dara. Daniel mendesis dengan gigi saling mau nempel karena kesal melihat kecerobohan Alicia. Tindakan gadis itu merasa sakit. Kenapa dengan cerobohnya buru-buru bangun dan tak memperdulikan keadaannya, yang di tangannya masih menancap selang infus, pikir Daniel. Mendengar suara Daniel begitu dingin, membuat Alicia semakin ketakutan. Alicia menunduk menyembunyikan wajahnya, agar tak mudah dicengkram oleh Daniel. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja berbaring di ranjang, Tuan, cita Alicia, dan dengan gemetar perlahan menurunkan kaki kanannya ke lantai. Kamu membantah, Geram Daniel. Saya bilang tetap di tempatmu dan jangan bergerak. Berbaringlah, bodoh, bentak Daniel. Alicia berhasil memancing emosinya kembali. Alicia memejamkan mata dan menarik kembali kakinya. Kemudian berbaring dengan segera, meraih selimut menutupi seluruh tubuhnya. Nio! Panggil Rahmat berusaha tenang. Sungguh, Rahmat ingin sekali memberi bokem pada wajah sahabatnya itu. Alicia adalah pasien. Kenapa malah Daniel dengan teganya membentaknya? Ali segera beranjak dan membuka pintu. Seorang maid di sana sedang melakukan percakapan dengan sekretaris Ali. Ali kembali menutup pintu setelah maid selesai menyampaikan informasi. Tuan, teman Nyonya muda menunggu di luar gerbang, ucap Ali memberitahu Daniel. Daniel mendengus. Si Darus-Darus itu, ejek Daniel. Darius, Tuan, tapi kali ini yang menjemput Nyonya adalah sahabat wanitanya, Filda, ucap Ali mendengarkan. Alicia menurunkan selimutnya perlahan saat mendengar nama kedua sahabatnya disebut. Hari ini? Hari apa? Gumam Ali pelan. Hari Senin, jawab Rahmat. Bola mata Alicia membulat. Segera, Alicia kembali duduk. Alicia melihat jam dinding pukul 7.32. Tuan, bolehkah saya ke kampus? Tanya Alicia terbata dengan suara lirih takut. Tidak, tekan Alicia. Tapi Tuan, hari ini saya ada ujian. Kalau saya tidak ikut, saya akan mengulang, mohon Alicia dengan penuh harap. Ali akan mengurus semuanya, ucap Daniel enteng, dan melangkah menuju sofa. Tidak, teriak Alicia, dan berhasil membuat Daniel menghentikan langkahnya.
Alicia melepas paksa serang infus dan segera berlutut di lantai di belakang Daniel. Saking cepatnya gerakan Alicia, Rahmat yang berada dekatnya tak bisa mencegah perbuatan Alicia yang melukai dirinya sendiri itu. "Alis!" seru Rahmat. "Tuan, saya mohon izinkan saya untuk mengikuti ujian ini. Saya ingin lulus kuliah secepatnya dan mendapat pekerjaan, Tuan." Mona Alicia bersimpuh dengan kepala menunduk. Daniel membalik badan menghadap Alicia. Daniel terkekeh melihat kelakuan Alicia, kemudian netra hitamnya melihat punggung tangan Alicia mengeluarkan darah. "Dasar bodoh!" geram Daniel. "Saya sudah meminta izin untuk Nyonya Muda pada dosen Anda hari ini," ujar Ali. "Saya tidak mau izin, saya mau ikut ujian," seru Alicia mulai jengkel. "Tapi Nyonya Muda sedang tidak sehat," balas Ali. "Saya sehat," geram Alicia menatap tajam sekretaris Ali. Dr. Rahmat di belakang sana menelan ludah kasar dengan kekeluhan Alicia. Gadis itu begitu ambisius ternyata. "Saya tidak peduli dengan kesehatanku saat ini. Aku hanya ingin lulus dan dapat pekerjaan, agar nanti aku bisa terlepas dari semua permainan orang-orang kaya seperti kalian ini," batin Alicia. "Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Dara? Kesuksesan, agar bisa mandiri dan lari dari kenyataan hidupmu?" batin Daniel menatap istri kecilnya yang bersimpuh di depannya. "Rahmat," panggil Daniel. "Ada apa? Kenapa aku?" tanya Rahmat dalam hati bingung. "Nona Ali sudah baik-baik saja, hanya saja jangan terlalu kecapean," jelas Rahmat berusaha memahami maksud Daniel. "Sakit ya sakit," bantah Daniel tak terima penuturan Rahmat. Namun Rahmat tak mau menyerah, ia kasihan dengan gadis itu. "Biarkan dia mengikuti ujiannya, Neil. Hanya saja, Nona Alis, jika ujian sudah selesai, segeralah pulang beristirahat," lanjut Rahmat memperingati. "Apa-apaan sih? Kenapa seolah mereka peduli padaku? Padahal kalau aku penderita dan sakit mereka senang," gumam Alicia tak sadar, meski pelan, namun jelas terdengar di telinga mereka. Ketiga laki-laki itu mengerjap mendengar Alicia, Daniel, dan Ali yang merasa tertohok, sedang Rahmat merasa kasihan. "Ali tunggu di bawah, 15 menit lagi kita ke kantor," titah Daniel. "Dan kau Dokter Playboy, beri dia obat agar imun tubuhnya kuat mengerjakan ujiannya," menatap Rahmat jengkel. "Baiklah," jawab Rahmat tak peduli dengan sindiran Daniel, yang sepertinya Rahmat bisa menolong Alicia untuk ikut ujiannya. "Peduli juga kau rupanya, kawan," batin Rahmat tenang. "Sudah kuduga, bosan bekerja Tuan Muda hanya alasan untuk menjaga Nyonya Muda," batin Ali keluar kamar. 5 menit kemudian, Daniel keluar dari kamar mandi. "Mandi sana," seru Daniel melirik tak suka pada dua orang berbeda jenis kelamin di sofa. Rahmat sedang menempelkan Hansapras pada punggung tangan Alicia, bekas serangan pus tadi. "Ya udah bersih-bersih Ki," ujar Rahmat pada Alicia. Alicia mengangguk dan beranjak kamar mandi. "Pulang sana," ujar Daniel pada Rahmat yang masih duduk santai di sofa. "Mau numpang tidur boleh." "Dih, dokter kurang kerjaan." Tuan Prasetyo yang terhormat, saya baru tiba di Indo 4 dini hari dari Korea. Tiba di apartemen jam 4.38, selesai bersih-bersih jam 4.57. Baru tidur 10 menit, ada panggilan dari tuanku yang terhormat karena istri cantiknya kecebur ke kolam gara-gara dup. Cerocos panjang lebar Daniel terpotong karena sebuah handuk bekas pakaian mendarat di wajahnya. Rahmat menelan ludah susah payah saat matanya bertemu dengan mata Daniel yang siap memangsanya itu. Iya, saya pulang Tuan." Rahmat segera bangkit. "Dasar lelaki arogan," empat Rahmat keras, dan berlari cepat kilat keluar kamar. "Rahmat sialan!" teriak Daniel. "Nama aja Rahmat, kelakuannya kayak musibah," gumam Daniel jengkel. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.